Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada bab yang ke-9 dengan materi fikih muamalah, yakni jual beli, hutang piutang, dan riba. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa mampu menjelaskan konsep jual beli, hutang piutang, dan riba berdasarkan fikih muamalah yang dengan benar. 2. Siswa dapat menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah jual beli, hutang piutang, dan riba sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. 4. Siswa menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan amanah dalam kegiatan ekonomi dan transaksi sehari-hari. 5. Siswa mampu menyajikan praktik jual beli dan hutang piutang yang sesuai dengan fikih muamalah melalui proyek atau presentasi. Sebelum kita ke pembahasan, coba jawab beberapa pertanyaan berikut ya anak-anak. 1. Mengapa Islam mengatur transaksi jual beli, hutang piutang, dan melarang riba? 2. Bagaimana prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam? 3. Apa dampak negatif dari riba terhadap individu masyarakat? 4. Bagaimana cara memastikan transaksi jual beli yang adil dan berkah dalam kehidupan sehari-hari? Coba silahkan dijawab terlebih dahulu ya di bukunya masing-masing. Kalau sudah, sekarang kita ke materi. Yang pertama, jual beli. Bahasa Arabnya adalah al-bai'u ya. Babul bai'. Bab yang menerangkan tentang jual beli. Pengertiannya secara bahasa, dalam bahasa Arab jual beli berarti al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Jual beli menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan, seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Jual beli menjadi sunnah jika barang yang bisa dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Hukum jual beli juga bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan. Lalu rukun dan syaratnya apa saja sih? Yang pertama, ada penjual dan pembeli. Rukun yang pertama ya. Syaratnya apa penjual dan pembeli ini? 1. Baligh, bukan anak kecil ya. Berakal, berarti bukan orang gila. Lalu dengan kehendak sendiri, bukan paksaan atau bukan orang yang ngelindur. Gitu.
Rukun yang kedua, ada barang yang dijual belikan. Ya, yang dijual belikan itu apa? Ada barangnya. Nah, syaratnya apa barang tersebut? Satu, suci. Ya, tidak boleh darah, kotoran yang najis, tidak boleh. Yang kedua, ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya. Seperti pakaian, sepatu, ya, masakan, sayur mayur dan sebagainya. Yang ketiga, dapat diserah terimakan. Barangnya ada. Tidak boleh kita misalnya menjual burung yang ada di hutan atau ikan yang masih di laut, ya, karena tidak bisa diserah terimakan. Yang keempat, milik penjual, ya, milik penjual atau yang diwakilkan. Tidak boleh milik orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuannya dijual ke orang lain, tidak boleh. Kemudian yang kelima, diketahui oleh penjual dan pembeli. Barangnya diketahui mana sih barang itu, ya, ada cacatnya apa tidak, harus jelas. Rukun yang ketiga, ada akad jual beli, ya, ada ijab, ada qabul, ada penyerahan, ada penerimaan. Saya jual, saya beli, ya, yang berhubungan. Kemudian bermakna mufakat, harus kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, tidak disangkutkan dengan urusan lain. Artinya ada syarat-syarat tertentu. Ya, kalau begini maka begini. Tidak, ya, tidak boleh. Harus murni selesai jual beli. Saya jual, saya beli selesai tanpa embel-embel. Kemudian tidak berwaktu. Ya, kalau sudah 3 minggu kembalikan. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya sudah, mutlak menjadi milik penjual kalau memang sudah dibeli. Kemudian ketentuan fikih jual beli. Dalam jual beli itu ada khiyar, artinya memilih antara dua hal, antara meneruskan atau mengurungkannya. Nah, khiyar itu ada 3 macam. Ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar IP. Apa khiyar majelis itu? Memilih antara dua hal selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli, masih di tempat yang sama. Khiyar syarat yaitu memilih antara dua hal yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Batas khiyar syarat ini adalah 3 hari 3 malam. Ya, barangnya sudah dibeli, tapi ada kemungkinan bisa dikembalikan selama belum 3 hari 3 malam. Dan yang terakhir adalah khiyar IP, yakni kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat, dikembalikan, atau meminta harganya lebih turun lagi karena adanya cacat, boleh pada barang yang dibeli. Yang diketahui yang terjadi sebelum akad. Nah, cacatnya itu diketahui setelah akad jual beli, sebelumnya tidak tahu. Itu maka boleh dikembalikan atau meminta pengurangan harga. Bagaimana sampai sini anak-anak sudah paham apa belum? Alhamdulillah. Sudah paham semua ya. Baik, kita lanjut ke hutang piutang.
Pengertian, ada dua kata dalam bahasa diartikan sebagai hutang piutang. Ya, yang pertama dain, yang kedua qard. Perbedaannya, perbedaan di antara dua kata ini memiliki dampak hukum dalam pelaksanaan fikih muamalah. Anak-anak sekalian, pada dasarnya memberi hutang hukumnya boleh. Bahkan jika memberi hutang kepada orang yang berhutang dipahami sebagai bagian dari kebaikan dalam membantu sesama, maka hukumnya sunnah. Perbedaan dain dan qard. Ini sama-sama hutang ya. Apa sih perbedaannya? Kalau dain maknanya lebih umum. Qard itu lebih khusus. Kemudian kalau dain mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun, seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam. Kalau qard khusus hanya untuk akad pinjaman atau hutang piutang. Contoh dain, membeli makan di kantin. Ternyata uangnya tidak cukup. Nah, kekurangan pembayaran itu disebut dain. Kalau qard, murni meminjam uang ke teman untuk membeli makan di kantin. Itu ya. Terus ada lagi seperti cicilan ya. Cicilan itu termasuk dain. Nah, ketentuannya, rukunnya apa sih dalam hutang piutang? Satu, orang yang berhutang kalau orangnya rukunnya satu, ada orang yang berhutang piutang. Syaratnya balik dan berakal, ya sama dengan jual beli tadi. Yang kedua, barang atau harta yang dihutangkan. Ada barangnya, jelas jumlah kadar dan takarannya. Yang ketiga, akad ijab qabul. Syaratnya tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Misal saya utang, ya terus disyaratkan utang 100 tapi pengembaliannya menjadi 120.000. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, hutang 100 yang mengembalikannya 100 tanpa embel-embel. Kemudian yang terakhir riba. Apa sih riba itu anak-anak? Riba itu dalam bahasa Arab artinya az-ziyadah, yaitu tambahan ya. Secara istilah riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Riba ada beberapa macam. Yang pertama riba nasi'ah, yaitu riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Yang kedua riba fadl, tukar menukar barang yang sejenis dan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Cukup sekian ya anak-anak. Semoga memberikan pemahaman bagi kita semuanya sehingga bermuamalah kita benar sesuai ketentuan fikih muamalah atau sesuai ketentuan syariat, dan kita bisa menghindari riba ya, menghindari riba yaitu memberikan tambahan yang disyaratkan oleh pemberi hutang. Jika kita dihutangi, jangan sampai memberikan tambahan ya,
karena akan memberatkan bagi orang yang berhutang. Sekian materi fikih muamalah kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.